Beri perkataan hikmah, beri perkataan pengetahuan kepada pejabatmu, Jenderal Lina sebagai penafsir. Pakai kami hanya sebagai juru bicaramu dalam nama Tuhan Yesus. Dair Basa Arglosor. Aku akan membawa engkau untuk membebaskan orang-orang yang ada di suatu lembah yang dimiliki oleh iblis. Dail Mespresia. Orang yang terjebak di sana, kehidupannya diubah. Wayali Nos Maseba. Kepalanya diubah seperti botol yang dibaringkan terlentang atau tidur. Arvalis Ma'aikianogim. Sedangkan badannya seperti inti. Abal Tuhan Dagrima. Karena orang-orang itu mudah mandir tanpa arah, bolak-balik, kadang membentur antar sesama. Syakur Kaif Leonorina. Dan di sana mereka matanya seperti ada di kiri kanan, seperti memandang sangat luas. Tarnayap. Tetapi juga tidak bisa memandang atau tidak bisa melihat alias buta. Alabalim Sikuanduren. Ya, yang pertama buta oleh karena untuk urusan-urusan rohani. Maka kuraling. Tetapi mata memandang jelas untuk urusan jasmani yang menurut mereka adalah suatu yang tidak sesuai dengan kebenaran mereka sendiri. Revais Ingru Antemas. Oh, kadang kepala itu seperti sebuah palu yang artinya suka menghakimi. Hina uring labagorasus. Jalan yang tanpa arah tentu saja oleh karena mata yang hanya tertuju untuk menghakimi, tetapi tidak untuk membangun atau keluar dari setiap beban-beban yang tidak diperlukan. Purali semadema. Tugasmu adalah untuk membebaskan mereka semua, untuk akhirnya matanya boleh dicelupkan dan mengerti arti daripada penciptaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan sejak awal mulanya. Farafin Peyali Ingrios. Jadi itu tempat yang pertama yang kau kunjungi, yang tugasmu untuk menyelamatkan mereka. Katakan siap. Siap. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Abrim Plinggay. Tempat yang kedua ini berbeda bertolak belakang. Kabana Kuam. Di tempat ini orang-orangnya gemuk dan kelihatan bahagia, sedang berenang di suatu tempat yang luas dan kelihatannya bersih dan rapi. Salagrilus Noman Vianabi. Ini adalah orang-orang yang hidup dengan bersenang-senang. Untuk yang laki-lakinya perutnya buncit, sedangkan yang perempuan mengusahakan dirinya selalu ada di salon seperti itu supaya kelihatan selalu rapi dan cantik. Carviliua, you understand? Mereka ada di dalam kolam renang yang besar ini, bermain bersantai-santai, menghabiskan waktu di sana. Karawandum Mekho Fetakibe. Mereka menganggap mereka sudah mencapai kehidupan yang penuh. Alisikuas. Sudah mencapai puncak kejayaan seorang manusia. A well done cop Yures. Tanpa membutuhkan keselamatan. Yal into Kionokwana sama. Dan mereka rasakan hanyalah kenyamanan dan juga hidup yang berfoya-foya. Aralis dies namasedon. Hidup yang berpesta pora. Rahalo yidistadam. Jadikan manusia yang lain hanya sebagai pelayan. Haralikaf itredain. Nilai konsumen yang harus Mewandusing. dan dia akan dibuang untuk selalu diambil uangnya. Arabildim rikyudea. Jadi mereka hidup dalam keadaan pesta pora. Kalalis nekafa. Dan itu adalah untuk menyelamatkan mereka juga, untuk menyadarkan mereka bahwa
hidup itu bukan hanya di saat ini saja, tetapi ada kehidupan yang akan datang. Arahanam insu yok ni me. Kehidupan yang akan datang itulah yang harus mereka persiapkan dari sekarang. Deragli tua mosa winning. Kehidupan mereka yang penuh dengan pesta pora ini tentu saja tidak diperkenan oleh Tuhan. Naragla sokian lagi emang. Jadi Tuhan mau supaya mereka bekerja dan berkarir di kerajaan. Ar muanimah. Dan yang kedua, Shell to Gurus. tugas yang ketiga akan dibawa ke wilayah kerajaan sorga. Arahales neum nukayamah. Engkau akan berkunjung ke ruangan-ruangan di mana wilayah-wilayah yang disebut sebagai harmoni. Paragatora. Engkau dibuatkan sebagai harmonis. Deasik yang tarfalis. Kemudian berkunjung ke wilayah yang disebut sebagai keluarga. Kapan seto. Dan wilayah yang disebut sebagai pertemanan. Aling kyuhem. Itulah yang akan menjadi tugas peperangan kepada. Dalam nama katakan siap ya raja segala raja. Siap ya raja segala raja. Panglima di atas segala panglima. Panglima di atas segala panglima. Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami Yesus Kristus. King of Kings Army. Siapa yang dapat kekuatan baru? Amin. Yang di Zoom yang dapat kekuatan baru? Amin. Amin. Yang merasakan hadirat Tuhan? Amin. Yang merasakan kuasa Tuhan? Ya. Amin. Di dalam kita berperang, kalau kita sungguh-sungguh, engkau yang capek kerja, begitu engkau ikut berperang, dapat kekuatan baru, dapat kesegaran baru. Siapa tadi yang datang ke sini terasa capek? Setelah berperang, apa yang kau rasakan? Betul ada ungkapan. Saya itu habis berperang, langsung berangkat ke Bandung, sampai besoknya masih tetap segar. Itu betul. Ya, sehingga walaupun waktu tidur kita sedikit, tapi kita tetap segar. Saya juga tidak mengerti. Itu bukan kekuatan dari tubuh jasmani, tapi kekuatan dari manusia rohani. Makanya kalau engkau mau berperang, jangan capek. Cobain, ya. Hadirat Tuhan turun, engkau yang sakit, kalau engkau imani, engkau sembuh. Itu saya banyak melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam setiap peperangan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang lemah dikuatkan. Oleh karena itu, jadi kalau engkau merasa capek, jangan bilang, Tuhan, aku nggak ikut perang ya, aku capek Tuhan. Jadilah menurut imanmu. Tapi aku mau datang dari perang, menerima kekuatan baru. Karena waktu engkau datang mau berperang, engkau diberi perlengkapan baru. Diberi perlengkapan baru, diberi akomodasi, diberi konsumsi, diberi obat-obatan, diberi makanan-makanan terbaik. Tentara itu di surga itu diberikan fasilitas terbaik. Amin. Karena kita harus berperang. Jadi saya jamin, kalau kita mau berperang, jangan takut. Tahun ini adalah tahun sukacita. Amin. Haleluya. Katakan tahun ini tahun sukacita. Tahun ini tahun sukacita. Tahun ini tahun penuaian kata Tuhan. Gerbang penginjilan ilahi dibuka selebar-lebarnya. Para penginjil yang menginjil akan menuai banyak
kuncinya. Mari kita bersatu, sehati sepikir, bergandengan tangan. Jangan saling menjelekkan. Perhatikan, jangan antara si A, si B, si D saling menjelekkan. Kalau kamu menjelekkan pimpinan kamu ke orang-orang, ngomongin yang jelek siapa? Halo, saya kan pimpinan gembala gerbang pujian, panglima di King of Kings Army. Kalau ada orang menjelek-jelekan saya, menciptakan kepada si A, si B, si D, yang malu siapa? Ya semua lah yang malu. Jadi kita itu jangan saling menjelekkan, tapi saling membela satu yang lain. Karena kita semua nggak ada yang sempurna, yang sempurna hanya Tuhan. Ayo, mari kita bergandeng tangan. Kita bergandeng tangan, sehati sepikir. Jiwa-jiwa yang sudah ada. Kalau saya jelekin Dani, ya, saya jelekin Yohanes, ya, maksudnya untuk cari pengaruh. Cari pengaruh kan bisa aja kan, kita cari pengaruh. Lalu kemudian jemaatnya bukannya senang sama kita, yang tadinya sudah simpati sama kita, sudah mau bersama-sama kita, pada kabur. Ternyata orang-orang di gerbang pujian jelek, apalagi pemimpinnya jelek banget, nggak ada baik-baiknya. Jadi jangan ya, firman Tuhan kasih menutupi banyak pelanggaran, bukan menggembar-gemborkan dan menjelek-jelekkan sana sini, kiri kanan muka belakang, bawah bumi atas bumi. Kita harus saling melindungi. Amin. Ayo Jenderal Dina pimpin persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah melakukan kewajiban kami untuk berperan ya Bapak. Karena kami memberi yang terbaik ya Bapak, dari apa yang kami punya. Dalam nama Tuhan Yesus, kudus kami panggilkan persembahan kami ini. Haleluya, amin. Seliriklah akan aku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, pujilah akan aku, dan haruilah akan segala pilihanku. Amin. Ayo penyampai pernyataan. Silakan para penyampai pernyataan. Silakan Jenderal Juliana. Tadi pada saat kita peperangan masuk ke dalam wilayah barat, di mana terlihat dibawa masuk ke suatu perbukitan. Nampaklah ada 3 perbukitan, dan di situ ada 2 perbukitan besar, sedangkan di bagian tengahnya masuk ke dalam perbukitan kecil yang menjadi pintu masuk. Jadi perbukitan kecil ini yang menjadi pintu masuknya. Tetapi terlihat dibawa masuk ke pintu belakang, yang dimana pintu ini jarang diakses, dan pintu belakang ini terdapat di bawah perbukitan besar yang terletak di sebelah kanan jika dilihat dari depan. Lalu terlihat dibawa ke beberapa ruangan. Ruangan pertama, di atas ruangan tertulis pengharapan yang sia-sia. Pada awalnya di ruangan ini hanya diperlihatkan banyak bangku dan meja kecil yang berwarna merah. Lalu ketika banyak orang itu sudah siap menaiki meja,
Tiba-tiba dari bagian atas terdapat satu kotak yang terbuka, lalu keluar tali-tali gantungan. Lalu banyak orang yang mulai mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung dirinya yang diliputi rasa keputusasaan yang sangat besar. Lalu ketika orang yang sudah mati dengan kondisi kepala tergantung, maka akan ada satu penjaga yang memakai gergaji memotong bagian kepala tersebut dan dikumpulkan ke dalam satu karung untuk dilemparkan menjadi makanan buaya. Masuk ke dalam ruangan kedua. Di atas ruangan ini tertulis ultimate defense atau balas dendam dalam posisi paling tertinggi. Nah, di situ terlihat dibawa masuk yang di dalamnya banyak tempat tidur, di mana di bagian kepalanya itu ada terbuat dari besi dan di bagian tengahnya itu lingkaran yang sudah dirancang banyak pisau yang tajam. Di mana di bagian besi ini banyak sekali jarum-jarum kecil. Dan di bagian kepala kanannya ada pegangannya. Jadi ruangan tempat tidur ini adalah tempat di mana kepala-kepala orang itu digergaji dan kepala-kepala ini dijadikan untuk makanan buaya lagi. Ruangan ini sebenarnya diperlengkapi dengan sebuah mesin yang bergerak otomatis untuk memotong kepala manusia dan itu dijaga lagi oleh pengawas. Namun ada juga yang dilakukan secara manual, yaitu yang tadi diperlihatkan ada pegangan yang terletak di besi, tinggal ditekan ke bawah, lalu kepala itu sudah terpisah dengan sendirinya dengan tubuhnya. Nah, di sini diperlihatkan banyak teriakan-teriakan yang mendominasi di ruangan ini. Lalu darah-darah segar yang mengalir di lantai dari kepala yang digaji itu dibersihkan dengan kelelawar. Dan kelelawar itu yang ada bertugas menjilat setiap darah yang segar yang mengalir dari kepala yang sudah digaji. Lalu masuk ke dalam ruangan yang ketiga. Ruangan ini tertulis puncak kenikmatan. Pada awalnya diperlihatkan banyak seperti masakan-masakan yang sudah jadi dan itu akan disuguhkan kepada penguasa kegelapan yang akan mati pada malam ini. Lalu terlihat dibawa masuk lebih dalam lagi. Ternyata diperlihatkan banyak kuali yang sangat besar jadi di bagian dapurnya, di mana diperlihatkan banyak anggota tubuh yang digoreng, tetapi sebelumnya dipisahkan bagian tangan, bagian kaki dan bagian badannya. Nah, pada malam ini kita menyelamatkan orang-orang yang sudah disandera itu yang berada di ruangan 1 sampai ruangan 3. Ini adalah bagian perbukitan yang ketiga yang diperlihatkan oleh kalian. Lalu lihat masuk ke perbukitan di bagian tengah yang tertulis angka 2, di mana diperlihatkan di bawah tanah banyak harta yang ditimbun oleh musuh yang harus diambil oleh pasukan King of King Aruna. Di ruangan ini banyak lemari-lemari yang sudah usang dengan posisi terkunci dan ditaruh juga racun-racun maut dalam bentuk bunga agar barang siapa yang mengambil harta tersebut akan mengalami kematian. Dan di lemari-lemari ini menyimpan harta yang berharga seperti satu lemari yang berisikan berbagai macam jenis dan model ketopong, mulai yang berhiaskan mutiara, permata, dan emas. Ada lagi satu lemari yang berisi berbagai pedang roh, mulai yang berhiaskan mutiara, permata, dan emas. Ini dengan berbagai ukuran yang ada. Ada juga ditemukan berangkas. Ketika dibuka berangkas itu, banyak ditemukan banyak kunci kotak beserta dengan tongkat otoritasnya, tapi ini dalam bentuk miniatur. Semua harta itu diambil oleh pasukan King of King Army dan dikembalikan kepada kerajaan surga. Lalu diberikan hikmah firman di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Lalu melihat dibawa lagi ke perbukitan yang pertama, di mana ada ruangan yang diperlihatkan banyak rumah-rumah kecil itu dilihatnya dari tampak luar, tapi begitu masuk itu begitu besar ruangan itu, dan orang yang sudah masuk ke tempat ini
Alkitab yang sudah usang jika engkau hanya sekedar membaca. Tetapi ketika masuk ke tempat ini tidak akan ada hasrat untuk membaca Alkitab. Lalu di situ juga diperlihatkan banyak tumpukan uang, perhiasan, dan lawan jenis yang dapat diajak berbicara. Banyak sandra sebenarnya di tempat ini, tapi sandra ini tidak menganggap dirinya adalah seorang sandra. Bahkan ketika diajak keluar, mereka tidak mau, bahkan marah-marah. Bahkan yang sandra itu mengajak pasukan daripada Koka untuk masuk ke tempat ini. Seperti itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya mewakili pada malam ini kita dibawa ke wilayah yang gelap, tetapi semua orang beraktivitas secara normal. Mereka tidak terganggu sama sekali. Ketika didekati ternyata mereka berjalan dan beraktivitas sambil menutup mata. Di wilayah tersebut banyak kuasa kegelapan yang menyerang. Yang pertama, pasukan iblis kebodohan berbentuk seperti bullfrog yang berjumlah 20 juta pasukan. Kedua, pasukan iblis kebebalan berbentuk seperti coyote lurus yang berjumlah 19 juta pasukan. Ketiga, pasukan iblis kebenaran palsu berbentuk seperti kuda putih yang berjumlah 68 juta pasukan. 4. Pasukan iblis yang membuat mengantuk serta menggagalkan fokus berbentuk seperti bayi-bayi gurita berjumlah 100 juta. Ayo penyampai pernyataan. Silakan para penyampai pernyataan. Silakan Jenderal Juliana. Tadi pada saat kita peperangan masuk ke dalam wilayah barat, di mana terlihat dibawa masuk ke suatu perbukitan. Nampaklah ada 3 perbukitan, dan di situ ada 2 perbukitan besar, sedangkan di bagian tengahnya masuk ke dalam perbukitan kecil yang menjadi pintu masuk. Jadi perbukitan kecil ini yang menjadi pintu masuknya. Tetapi terlihat dibawa masuk ke pintu belakang, yang dimana pintu ini jarang diakses, dan pintu belakang ini terdapat di bawah perbukitan besar yang terletak di sebelah kanan jika dilihat dari depan. Lalu terlihat dibawa ke beberapa ruangan. Ruangan pertama, di atas ruangan tertulis pengharapan yang sia-sia. Pada awalnya di ruangan ini hanya diperlihatkan banyak bangku dan meja kecil yang berwarna merah. Lalu ketika banyak orang itu sudah siap menaiki meja, tiba-tiba dari bagian atas terdapat satu kotak yang terbuka, lalu keluar tali-tali gantungan. Lalu banyak orang yang mulai mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung dirinya yang diliputi rasa keputusasaan yang sangat besar. Lalu ketika orang yang sudah mati dengan kondisi kepala tergantung, maka akan ada satu penjaga yang memakai gergaji memotong bagian kepala tersebut dan dikumpulkan ke dalam satu karung untuk dilemparkan menjadi makanan buaya. Masuk ke dalam ruangan kedua. Di atas ruangan ini tertulis ultimate defense atau balas dendam dalam posisi paling tertinggi. Nah, di situ terlihat dibawa masuk yang di dalamnya banyak tempat tidur, di mana di bagian kepalanya itu ada terbuat dari besi, dan di bagian tengahnya itu lingkaran yang sudah dirancang banyak pisau yang tajam. Di mana di bagian besi ini banyak sekali jarum-jarum kecil, dan di bagian kepala kanannya ada pegangannya. Jadi ruangan tempat tidur ini adalah tempat di mana kepala-kepala orang itu digergaji, dan kepala-kepala ini dijadikan untuk makanan buaya lagi. Ruangan ini sebenarnya diperlengkapi dengan sebuah mesin yang bergerak otomatis untuk memotong kepala manusia, dan itu dijaga lagi oleh pengawas. Namun ada juga yang dilakukan secara manual, yaitu yang tadi diperlihatkan ada pegangan yang terletak di besi, tinggal ditekan ke bawah, lalu kepala itu sudah terpisah dengan sendirinya dengan tubuhnya. Nah, di sini diperlihatkan banyak teriakan-teriakan yang mendominasi di ruangan ini. Lalu darah-darah segar yang mengalir di lantai dari kepala gergaji itu dibersihkan dengan kelelawar. Nah, kelelawar itu yang ada bertugas menjilat setiap darah yang segar yang mengalir dari kepala yang sudah digergaji. Lalu masuk ke
3. Ruangan ini tertulis puncak kenikmatan. Pada awalnya diperlihatkan banyak seperti masakan-masakan yang sudah jadi dan itu akan disuguhkan kepada penguasa kegelapan yang akan mati pada malam ini. Lalu terlihat dibawa masuk lebih dalam lagi. Ternyata diperlihatkan banyak kuali yang sangat besar, jadi di bagian dapurnya, di mana diperlihatkan banyak anggota tubuh yang digoreng, tetapi sebelumnya dipisahkan bagian tangan, bagian kaki, dan bagian badannya. Nah, pada malam ini kita menyelamatkan orang-orang yang sudah disandera itu yang berada di ruangan 1 sampai ruangan 3. Ini adalah bagian perbukitan yang ketiga yang diperlihatkan oleh kalian. Lalu lihat masuk ke perbukitan di bagian tengah yang tertulis angka 2, di mana diperlihatkan di bawah tanah banyak harta yang ditimbun oleh musuh yang harus diambil oleh pasukan King of King Amun. Di ruangan ini banyak lemari-lemari yang sudah usang dengan posisi terkunci dan ditaruh juga racun-racun maut dalam bentuk bunga agar barang siapa yang mengambil harta tersebut akan mengalami kematian. Dan di lemari-lemari ini menyimpan harta yang berharga seperti satu lemari yang berisikan berbagai macam jenis dan model ketopong, mulai yang berhiaskan mutiara, permata, dan emas. Ada lagi satu lemari yang berisi berbagai pedang roh, mulai yang berhiaskan mutiara, permata, dan emas. Ini dengan berbagai ukuran yang ada. Ada juga ditemukan berangkas. Ketika dibuka berangkas itu, banyak ditemukan banyak kunci kotak beserta dengan tongkat otoritasnya, tapi ini dalam bentuk miniatur. Semua harta itu diambil oleh pasukan King of King Army dan dikembalikan kepada kerajaan surga. Lalu diberikan hikmah firman di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubahkan setiap tubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Lalu melihat dibawa lagi ke perbukitan yang pertama, di mana ada ruangan yang diperlihatkan banyak rumah-rumah kecil itu dilihatnya dari tampak luar, tapi begitu masuk itu begitu besar ruangan itu dan orang yang sudah masuk ke tempat ini tidak dapat keluar. Tertulis di atasnya puncak kenyamanan. Di tempat ini apa yang sudah menjadi kebutuhan secara lahiriah sudah disediakan. Bahkan disediakan Alkitab yang sudah usang jika engkau hanya sekedar membaca. Tetapi ketika masuk ke tempat ini tidak akan ada hasrat untuk membaca Alkitab. Lalu di situ juga diperlihatkan banyak tumpukan uang, perhiasan, dan lawan jenis yang dapat diajak berbicara. Banyak sandera sebenarnya di tempat ini, tapi sandera ini tidak menganggap dirinya adalah seorang sandera. Bahkan ketika diajak keluar mereka tidak mau, bahkan marah-marah. Bahkan yang sandera itu mengajak pasukan daripada Koka untuk masuk ke tempat ini. Seperti itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya mewakili pada malam ini kita dibawa ke wilayah yang gelap, tetapi semua orang beraktivitas secara normal. Mereka tidak terganggu sama sekali. Ketika didekati ternyata mereka berjalan dan beraktivitas sambil menutup mata. Di wilayah tersebut banyak kuasa kegelapan yang menyerang. Yang pertama, pasukan iblis kebodohan berbentuk seperti bullfrog yang berjumlah 20 juta pasukan. Kedua, pasukan iblis kebebalan berbentuk seperti coyote lurus yang berjumlah 19 juta pasukan. Ketiga, pasukan iblis kebenaran palsu berbentuk seperti kuda putih yang berjumlah 68 juta pasukan.
4. Pasukan iblis yang membuat mengantuk serta menggagalkan fokus berbentuk seperti bayi-bayi gurita berjumlah 100 juta pasukan. Ayat firman Tuhannya Matius 13 ayat 13 sampai 17. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah membuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Yang kedua, seluruh pasukan dibinasakan oleh pasukan Kokat dan pasukan malaikat Tuhan dari divisi angkatan darat kerajaan sorga maupun divisi angkatan laut kerajaan sorga dengan menembakkan tembakan-tembakan yang meriah-meriah. Sedangkan dari divisi angkatan udara kerajaan sorga dijatuhkan bom-bom untuk menghabisi semua pasukan musuh. Setelah bom itu dibereskan untuk orang-orang yang menutup mata sehingga hidup berdasarkan rutinitas dan hikmat dunia, saat ini mata dibersihkan oleh air dari sungai kehidupan kerajaan sorga sehingga lem-lem yang melekatkannya terlepas. Diberikan obat tetes dari kerajaan sorga sehingga mereka mampu melihat kehidupan kerajaan sorga. Untuk yang pandangannya bermasalah, diberikan kacamata dari kerajaan sorga sehingga merubah fokus penglihatannya. Kemudian wilayah tersebut menjadi terang karena Bapa Surgawi menjadi penerang baginya. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampu. Sekian, terima kasih Bapak Ibu Presiden. Dalam kepada saya diperlihatkan saat lagu Sungai Sukacita dinyanyikan. Katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku, namun diperlihatkan adalah bukan sungai tapi lautan yang besar yang Tuhan memperhatikan, sama seperti cerita saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, di mana Tuhan menghentikan laut, membuka jalan dan menghanyutkan semua musuh-musuh kita, dan pasukan Tuhan mengakhirinya dengan penuh kemenangan dan penuh sukacita. Demikian dinyatakan dengan Yesus memberkati. Saya bantu juga dari Jenderal Pilar. Di sungai yang luas, indah, air jernih, ada 100 bebek yang besar dan belia, sedang seuntunan berenang, kanan kiri berjejer, terus baris rapi, sedang mereka menikmati bermain. Ternyata diam-diam ada 30 buaya mengendap-endap di berbagai sudut, sehingga si bebek terkepung siap disantap. Ulangan 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan kau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih para penyampaian pesan. Silakan penafsir
Tadi pengarahan sudah Jenderal Lina. Jadi ini mix. Ya, mix. Ya, penafsir silakan. Kenapa saya Margaret yang jadi penafsir? Alasannya supaya bisa hadir on site. Lebih enak online atau on site pembicara? Onsite. Baik, terima kasih. Dina juga saya bilang tahun ini kita on site. Cuman kan beliau Jenderal Lina banyak sibuk, banyak sekarang juga mau ujian. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, beri perkataan rohmu kepada hamba. Beri perkataan rohmu kepada Margaret, beri hikmat, beri kebijaksanaan. Dan apa yang keluar dari mulut kami adalah untuk membangun, untuk menghibur, untuk menasehati, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Ada F.O. Nuham Seam. Ya, tadi kau dibawa ke sebuah lembah. Anakri Bersakiapa. Yang sudah diberikan arahan di awal. Dado Anasima. Yang dimana mata di sini sedang mengalami kebutaan. Tra into Satendam. Dan juga di dalam penghakiman. Arahultu we mepam. Yang dimana hal ini berbentuk seperti botol. Ta standing be at your wisdom. Dan bagian kepalanya juga seperti palu. Nothing wine sesturdum. Yang dimana pikiran tidak lagi selaras dengan firman. Ano my erolisom. Ada banyak berpikir untuk menilai hal yang A, yang B, yang C. Adum ting Siberius. Tanpa dapat memilah dengan respon yang benar. Kadumbe alembe. Apa yang terlihat seharusnya menurut daripada firman, namun yang terjadi adalah terbalikannya. Atau kebalikannya. Daharis medvedaim. Mengapa hal ini bisa terjadi? Doida ale anetem. Ya, seperti yang sudah diberitahukan di awal juga, karena posisinya adalah telentang. Gostar ilit distem. Yang dimana posisi ini adalah posisi yang tidak berjaga-jaga. Deum mi ai maligristem. Bila seseorang memulai hari dengan penjagaan bersama dalam saat teduh, di dalam doa, perenungan firman, Hair il shaim bihem. tentulah penjagaan dalam hari itu akan terjaga dengan baik. Hadokum miasan kriya. Begitu juga dengan sebaliknya ketika memulai hari dengan kegiatan duniawi. Aruan sumtuk natima. Tentulah penjagaan pada hari tersebut menjadi kacau balau. Awal tigri esresadifim. Yang tidak tahu arah kemana melangkah, tidak tahu berjalan menuju tempat yang mana. Arohul elmai besabritin. Ditambah lagi ketika terjadi sesuatu hal yang dimana di luar pikiran, Fola adanya serangan-serangan senai reply. yang banyak ditemui dari orang sekitar. Haful to be arkisansi. Bila kau memulai hari dengan benar, tentulah kau tidak akan terjebak dengan tipuan yang terjadi untuk membangkitkan daripada amarah atau emosi.
Harawalting Pis Brasalya. Sehingga di dalam penjagaan yang benar akan menjaga setiap tingkah langkah dan juga tindakan yang dilakukan. Arofultum my elogris life. Yang tidak mengalami kebutaan dari apa yang harus dilakukan pada waktu-waktu tersebut. I will cherish nikwanasama. Oleh karena itu sangatlah penting untuk menjaga doa yang benar di pagi hari Stafarul agar dari setiap respon yang diberikan Fonturalias tidak mengalami kebutaan Nahim in Real. yang hanya berfokus kepada dunia tetapi lebih berfokus kepada sesuai dengan firman. Engkau lihat kalau orang buta kalau berjalan pakai tongkat raba-raba bisa tabrak sana, bisa tabrak sini. Begitu juga kita, kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak berjaga-jaga, kita akan mudah sekali mengalami kebutaan rohani, artinya tidak berpikir jernih seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Betul? Misalnya firman Tuhan bilang, jangan menghakimi. Nah, kita begitu lihat kesalahan orang lain bisa cepat menghakimi kalau buta, artinya menabrak. Yang apa kita tabrak? Ya firman Tuhan yang kita tabrak. Firman Tuhan bilang, jangan kita terabas. Itu contoh. Makanya tadi diperlihatkan botol, kepalanya seperti palu. Karena mengalami kebutaan rohani, kita bisa menghakimi orang. Siapapun di antara kita, kalau kita mengalami kebutaan rohani, bisa tabrak sana, bisa tabrak sini. Perapili, I mayem them. Ya, palu itu bersifat menghakimi, memukul, menghancurkan dengan kata-kata. Lihat, menghancurkan. Ingat kata-kata kita bisa menghancurkan teman kita, saudara kita, rekan pelayanan kita, anak-anak, istri, suami. Ingat baik-baik, pegang baik-baik. Kata-kata kita bisa menghancurkan saudara-saudara kita. Daifim jadan sidam. Seperti tadi yang diperlihatkan kepada pelihat adanya bebek-bebek. Arahal inkyukwap. Engkau tahu bukan bebek itu seperti apa? Ayarul to be as nediaim. Apakah engkau mau sama seperti bebek itu? Haraul tum dok netaim. Oleh karena itu jagalah dirimu dengan penjagaan di dalam doa yang tepat dan perenungan firman yang tepat. Hayafustu all to big daima. Seperti yang pernah dikatakan di dalam perenungan firman itu juga seperti cermin. Hayadestarians. Yang dimana bukan hanya untuk menghancurkan musuh, Artudim lek nafem. tetapi juga sebagai koreksi kepada diri sendiri. Welvim peras no one of them. Saat melakukan perenungan, utamakan terlebih dahulu kepada diri sendiri. Haifal terono cute them. Sebelum daripada untuk menghakimi orang lain dan menganggap kebenaran diri sendiri yang paling benar. Harun lustur los naim. Memang terlihat rohani, memang terlihat baik, terlihat bagus. Jadi kata Tuhan apa? Kelihatannya rohani, kelihatannya bagus, kelihatannya benar. Kata Amsal Soleman, benar menurut Pandangannya sendiri. pandangan sendiri. Roh halus. Stafurs el main. Namun motivasilah yang aku lihat dari setiap hati yang sedang merenungkan firman. Fonadugri
haliem sa nuandoinam. Karena di dalam setiap perenungan firman tentulah engkau yang terlebih dahulu tokoh utama yang mengalami hal tersebut. Konohim hayem sto reales. Untuk bagaimana engkau meresponi dari perenungan tersebut. Hadingkem lo kroder. Apakah untuk membuat dirimu menjadi lebih baik Nasa payema atau mempersalahgunakan ayat-ayat firman? atau menyalahgunakan ayat-ayat firman yang merubah ayat firman itu menjadi palu. Kita semua bisa terjebak ke dalam keadaan seperti ini, bisa atau tidak? Yang bisu bagaimana? Bisa. Stafurska. Supaya daripada motivasi yang murni, yang bersih, yang suci, itulah yang keluar. Nah, kita belajar menjaga hati. Satu, jangan ada iri. Dua, jangan menyimpan kekecewaan. Tiga, jangan menyimpan kemarahan. Jangan menyimpan akar pahit. Pokoknya jangan menyimpan segala sesuatu yang negatif apapun juga. Apalagi kalau kita itu orang yang dianugerahi karunia oleh Tuhan. Orang yang berkarunia, kalau dia ada motivasi yang salah, ada ketidaksukaan terhadap seseorang, ada kekecewaan sama seseorang, kalau dia mau menyampaikan sesuatu sifatnya karunia, nubuatan atau khotbah, rasa kecewa, sakit hati itu bisa hadapim aipar satyen. Pergunakanlah pedangmu dengan tepat di dalam perenungan firman supaya tidak menjadi palu. Arafalis mayam sem tubnim. Sebelum engkau mengkoreksi orang lain, lebih baiklah untuk dirimu mengkoreksi diri sendiri. Haimel maim instoturem. Supaya apa yang kau bagikan selaras dengan apa yang engkau lakukan. Haya will sing and I am them. Tanpa keselarasan yang tepat, Berkali turas hanya akan menimbulkan kesia-siaan. hi am in praperah. Seperti angin yang berhembus dari kuping kiri menuju kuping kanan. Aya fultus nakriel. Tidak ada satupun yang dapat dipahami dan dimengerti. Our naim reklisayor. Terlebih lagi ketika Fi a senseden. motivasi yang salah yang dibumbui dengan banyak hal Hano I will pirperaserah. akan membuat daripada pedang ini menjadi hakim, Akan mengubah firman Tuhan menjadi penghakiman. Kadang-kadang kita suka tidak sadari, siapapun bisa satu waktu tidak disadari. Seperti misalnya saya bisa, Dani bisa, semua pengkhotbah bisa terjadi, betul? Jenderal Dani? Bisa manusia, Bisa, karena kita manusia. bisa salah. Bisa salah. Nah bagus, Roh Kudus tuntun Jenderal Koyemen, bagus. Firman Tuhannya bagus.
Jadi kalau kita kan cuma berhenti, ujilah segala sesuatu, lalu peganglah yang baik. Nah, Roh Kudus pimpin jenderal ini untuk menyadarkan kita semua. Jadi sekali salah terus orang dipersalahkan, nggak ada benar-benar. Bagus itu. Kita patut jadi kalau firman Tuhan itu kayak Jenderal Koi itu firman Tuhannya netral untuk kita semua, tidak menyerempet si A, si B, menyerempet kanan, menyerempet kiri. Havulting mei bedaim. Yang dimana juga sudah diarahkan bahwa mata kiri kanan melihat tetapi tetap buta. Arafalis tinggiasam. Ini adalah sudut pandang. Henakam roleris. Sudut pandang manusia dengan sudut pandang Allah tentulah berbeda. Aramaklam my presenturim. Terlebih lagi untuk melihat sudut pandang Allah di dalam kecewaan sangat membutuhkan kerendahan hati. Haya voldum bersam elegiors. Supaya daripada terang kebenaran inilah yang muncul sebagai terang yang bercahaya. Hadokwari alei my bayams. Yang dipenuhi dengan banyak sekali tentang kehidupan yang bersaksi. Hakarish neka paras. Dapatkah engkau bersaksi dari sesuatu yang tidak engkau alami? Hadagro to plenum to windom. Karena suatu kesaksian akan hidup pada saat engkau mengalami secara pribadi. Verbales no fondo gries. Oleh sebab engkau tahu bagaimana mengalaminya dan engkau tahu bagaimana cara memenangkannya. Terkaleon no anemion. Sehingga engkau bisa membagikan kesaksianmu bagi banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti yang engkau alami. Harwul to wish prevalis. Tetapi seandainya engkau membagikan kesaksian orang lain, Agar talikai. apakah engkau bisa membagikan sedetail seperti engkau memiliki kesaksian pribadi? Bisa enggak menyaksikan apa yang terjadi pada orang lain, katanya artinya tidak dialami sendiri. Vivalis tiarah. Keselarasan sudut pandang. Tuhan yukusen. Apa yang bisa membuat sudut pandang manusia dapat mencapai kepada sudut pandang Allah? Kabarku vela imbirsaim. Penundukan diri di dalam firman. Ada borgayar relisher. Sebagai salah satu contoh, Fa no aman. seseorang yang sedang bersedih berduka cita, Tabaruko nakema. sedang mengalami kekalutan yang begitu dalam, Karagizara alos tuas. bahkan memiliki keinginan untuk berdiam diri seorang diri. Kahan rutukuludim. Lalu datanglah musuh, datanglah iblis menghampiri. Arkilis. Engkau memang tidak layak, tidak berguna, engkau pantas sedih. Aru tukan subidi. Engkau layak untuk mendapatkannya. Kirkulusan sim. Dan engkau merasakan di dalam kesedihanmu semakin dalam, semakin dalam, dan semakin dalam. Arofol to be eka koraya. Sementara engkau tahu bagaimana firman berkata, Henas into same. ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk bersuka cita. Verbales tuanum berkaliter. Bahkan ketika engkau di dalam kesedihan, engkau di dalam duka cita pun, Daifase insies. itu ada masa tenggat dan di mana engkau bisa memilih respon yang lain supaya engkau tetap tenang, engkau tetap bersuka cita. Hadofwe kola anne kayenah. Bila di antaramu ketika
di dalam kesedihan mengambil keputusan untuk masuk di dalam ruang doa, menurutmu apakah yang akan engkau dapatkan saat engkau masuk ke dalam ruang doa? Jika engkau sedang bersedih, kata Tuhan, sedang punya masalah, apabila engkau masuk ke ruang doa, engkau bertemu dengan Tuhan, apa yang akan terjadi? Engkau bisa menangis sejadi-jadinya berteriak. Bahkan engkau mau berguling-guling sekalipun engkau bebas. Tetapi engkau melampiaskan, menyampaikan kepada Tuhan yang tepat sebagai tempat di mana engkau mengadu. Sehingga engkau mengerti, engkau harus meminta kekuatan, engkau minta kesegaran, engkau memintakan pemulihan, engkau memintakan penyembuhan. Bahkan hatimu yang sedang terluka pun engkau tahu bagaimana engkau menyerahkan yang terbaik bagi Allahmu untuk diproses. Sehingga kesedihan tidak membuat engkau berlarut-larut semakin dalam, bukan? Karena engkau tahu untuk melihat sudut pandang Allah ketika engkau bersedih itu ada masa tenggatnya, ada masa waktunya. Sehingga engkau memerlukan sukacita yang daripada Allah untuk engkau rasakan dan membuat engkau kembali segar. Untuk engkau kembali percaya diri untuk melangkah. Yang tidak lagi hanya dibelenggu dengan kesedihan dan permasalahan yang ada. Terlebih lagi engkau mengambil keputusan untuk menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi permasalahanmu kepada Allah yang akan memeliharamu. Karena percaya, karena imanmu yang engkau serahkan, masalahmu beres. Maka seperti itu jugalah setiap pergumulan yang engkau hadapi itu beres. Imanmu yang bekerja, imanmu yang berteriak, dan perbuatan yang engkau lakukan setiap hari mengucap syukur, sehingga engkau bersukacita dan mendatangkan damai dalam hidupmu. Sehingga tanpa engkau sadari, engkau pun juga sedang menarik berkat datang kepadamu. Yang dimana berkat ini bukan hanya tentang materi, tetapi suatu berkat yang dimana pembaharuan yang baru, cara pola pikir yang baru, caramu melihat yang baru, caramu memandang suatu masalah itu baru. Bahkan juga engkau tidak lagi mudah untuk menghakimi orang lain. Karena engkau tahu bagaimana cara terbaik untuk menyerahkan semuanya. Apakah bapamu akan berdiam ketika anaknya sedang bersedih? Ditanya, bapaknya akan bertindak, melakukan sesuatu. Terlebih lagi ketika di mana anak sedang mengalami ruangan pengharapan sia-sia, yang merasa bahwa jawaban doa mengapa lama sekali Tuhan tidak dijawab-jawab, sehingga hampir saja dihampiri dengan roh keputusasaan. Siapa di sini udah berdoa lama, tapi jawaban doanya sampai sekarang belum dikabulkan oleh Tuhan? Yang di Zoom ada? Oh, nggak ada ya? Ya kalau ada, kalau yang di YouTube
yang nanti akan menonton YouTube. Alam secure. Bahkan juga roh depresi dan juga harga diri yang tidak bernilai. Seperti yang diperlihatkan kepada pelihat, yaitu bangku dan meja merah. Yang dimana pikiran sedang disiapkan untuk memilih keputusan-keputusan yang salah. Keputusan-keputusan yang diambil karena keputusasaan dan lamanya menanti jawaban-jawaban yang ditanyakan. Yang memberikan kesempatan atau celah daripada musuh untuk menghentikan daripada doamu yang kau naikkan sudah berkali-kali. Janganlah engkau mau dikibuli oleh tipu muslihat iblis ini. Tetaplah untuk engkau setia berdoa, karena di setiap doa yang dilahirkan dengan hati yang murni, hati yang bersih, tentulah akan mendapat jawaban sesuai dengan waktunya. Bahkan juga ada di antaramu selain daripada bangku itu juga ada tali gantungan. Karena melihat adanya doa-doa yang tidak terjawab, bahkan juga banyak sekali pergumulan-pergumulan yang semakin hari semakin menumpuk, yang menyebabkan daripada roh bunuh diri, roh ingin menyerah itu menghampiri, yang berusaha untuk memasuki pikiranmu. Sudahlah, engkau sudah tidak berguna lagi di dunia ini, lebih baik engkau mati saja. Untuk melakukan hal kecil saja engkau tidak bisa, bahkan mau melakukan hal yang mudah saja engkau kalah, engkau tidak mengerti. Banyak sekali dilakukan daripada penuduhan-penuduhan yang terjadi, yang membuat daripada roh bunuh diri ini memasuki daripada area pikiran-pikiranmu untuk menggunakan tali gantungan. Di sini dulu pernah ada yang mengalami roh keputusasaan. Di Zoom ada yang akhirnya di pikiran dibilangnya adalah akhiri saja kehidupanmu. Ada nggak? Ada? Oh, ada. Yang di Zoom ada? Halo, yang di Zoom? Halo? Jangan mau. Ya iyalah nggak mau. Tapi kan zaman dulu yang ditanya yang pernah mencapai tingkat putus pengharapan, lalu ada pikiran datang, udahlah bunuh diri aja. Ada nggak? Ada, tapi takut mati. Itu penyelamatnya. Karena takut mati, ibu selamat. Kalau berani mati, ya mati. Gak selamat. Azal tuh keren oleh. Ya, jangan lagi kau memberikan kesempatan untuk iblis menggunakan tipu muslihat menghampiri hidupmu. Karaglisem en gersal. Dan juga diperlihatkan kepada pelihat bagaimana kepala dipotong. Hadari sadar. Identitas yang tercuri. Halakum kor edakim. Dengan pikiran yang salah. Hayo hildim my sekrem. Yang berkata bahwa nahamal kuah. Ini adalah nasibku. Daraguding espretaim. Kalau sudah nasib mau diapain juga tidak bisa berubah.
Beair di akloseris. Ya Tuhan, mungkin sudah menciptakanku seperti ini, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Darkoling esa insesepim. Bahkan tidak memiliki kelebihan apapun yang bisa dibanggakan. Arklo et kreaset. Terlebih lagi melihat kepada saudara-saudara. Di sini ada yang pernah berkata, ya sudahlah, ini sudah nasib saya. Ada? Halo? Ada. Yang di Zoom? Ada. Oh, ada juga. Ingat, Tuhan tidak memberikan nasib jelek, nasib buruk kepada kita. Kita semua anak-anaknya. Bukan, Tuhan sudah kasih tahu bagaimana caranya agar tetap terus naik. Bagaimana caranya menerima berkat. Stakur las bersyaib. Ingatlah, identitasmu adalah identitas anak Allah yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Awal tak rastia. Sekalipun dunia mengatakan engkau hal yang paling terburuk, Korsulim beima. identitasmu di hadapanku tidak pernah berubah. Haleluya. Haralus maimina. Jadi jangan lagi kau membiarkan pikiran-pikiran salah yang berkecamuk bersarang di pikiranmu untuk membuat engkau kehilangan identitas. Rales dari kaim insoim in rilem. Tetaplah pegang selalu bahwa engkau memiliki identitas sebagai anak Allah yang akan selalu mendapatkan pengharapan selama engkau masih hidup. Aroles tering alwai pradilem. Bahkan juga ketika engkau mengerti Herahilis deosom. bahwa kehidupanmu itu adalah sesuatu yang manis, yang berharga, Harawul tu beknaim deima. yang dimana keberhargaan ini diletakkan Santurialas. daripada dasar firman yang dimana engkau berakar. Karbalim ena allolim. Keberakaran yang terus engkau gali, yang engkau tanam bersama denganku, Es akudim. itulah yang akan semakin menguatkan pohon kehidupanmu. Sekalipun ditiup dengan badai yang kencang, engkau tidak akan tumbang. Amin. Sekalipun ada badai yang besar, yang kuat, kalau engkau berakar, bertumbuh, berbuah, kata Tuhan tidak akan roboh atau tumbang. Sekarita. Begitu juga yang diperlihatkan kepada pelihat mengenai buaya. Karena glus tu esah. Buaya-buaya yang dimana engkau dijadikan makanan buaya. Karena wall tu bisa digeris. Janganlah engkau membiarkan jiwamu diserahkan kepada kehancuran total. Karohal dan mata karawuter. Karena kehancuran itu bukanlah bagianmu. Hayili saimin. Rancanganku adalah rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Alohalei insaim terakhir. Sehingga engkau jangan mempersilahkan dirimu untuk masuk ke dalam rancangan musuh, membawa engkau kepada kehancuran. Karom bayamailis. Karena tidak ada satupun di antaramu yang aku inginkan untuk hancur. Awarderis. Hanyalah iblis, hanyalah musuh yang mengharapkan membuat untuk engkau hancur berkeping-keping. Karawal mayam ensaim tir. Seperti debu yang tertiup angin lalu hilang begitu saja. Karawal tubakayar ensaina. Yang membuat daripada semangat hidupmu, membuat pengharapanmu tidak bisa lagi melihat hal yang benar. Harol bayar nisar elarakna. Bahkan di dalam kekalutan, di dalam kerumitan, di dalam kekacauan hidup, Anarilis
na I will bear an incident. maka engkau tidak sedang menyediakan dirimu sebagai makanan buaya Karagos turalisar. yang siap untuk menyantap. Kikap reflex and terin. Tetapi biarlah engkau berdiri kuat Kaunerin. seperti pohon yang Para lukri Israel. berdiri teguh sekalipun angin badai kencang itu menghampirinya. Seperti pohon yang berdiri tegak. Halo Canadian. Sekalipun ada angin tornado, Rizal Duris. angin puting beliung, Arohandayam. angin apapun yang berusaha untuk menumbangkanmu, They are all my rebellions. tetap taruhkan pengharapanmu kepadaku di dalam pengandalan yang benar. Arile dokmanim insonokaim. Karena memang itulah tugas daripada pencuri untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aral galiglia sakro solesenya. Sehingga engkau harus makin mengerti bahwa kehidupanmu sehari-hari Dival leom nusatsen. yang diperhadapkan dengan kebohongan-kebohongan musuh, Karkolas tunatemadeim. itulah yang harus engkau patahkan. Karahalasor. Yang dimana musuh mengharapkan untuk engkau tidak memiliki pengharapan lagi. Arahalas engreo. Tetapi di dalam firman selalu berkata engkau memiliki pengharapan. Amen, haleluya. Sehingga engkau harus terus merenungkan firman dengan benar. Karena firman itulah yang akan membangun hidupmu, mengokohkan akar pohonmu, dan membuat engkau tetap tegak berdiri sampai hari ini. Haleluya. Dan tetaplah jaga pandanganmu untuk melihat kepada sudut pandang Allah. Yang tetap berpikir daripada pikiran Allah. Yang tidak tergeser dengan hal apapun yang membuat engkau mencibir, menghakimi, bahkan juga membuat orang menjadi hancur. Tanggalkanlah segala pikiran yang sia-sia yang tidak berkenan di hadapanku, supaya setiap perkenananku atas hidupmu itu tidak berlalu begitu saja. Karena perkenanan itu sangat penting untuk engkau pelihara, untuk engkau jaga. Karena tanpa perkenananku, maka kehidupan yang engkau jalani adalah kehidupan yang sia-sia, yang akan membawamu kepada kebinasaan. Senantiasalah untuk engkau menjaga perkenanan yang sudah diberikan, hingga pada akhir nanti engkau tetap didapati engkau berkenan di hadapanku. Amen, haleluya. Yang tidak dapat digantikan dengan apapun, yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Sekalipun engkau orang terkaya, orang terpintar, orang terpandang, dan engkau menukar daripada perkenananku atas hidupmu, maka sesungguhnya engkau sedang menikmati kekotoran dunia. Haleluya. Kencang banget. Haleluya. Kesia mau dua-duanya. Kralikli. Janganlah kau mengejar daripada kekotoran dunia yang hanya akan berakhir kepada kebinasaan. Tetapi pilihlah pilihan yang tepat, yang benar, yang kekal, yang tentulah setelah kematianmu nanti engkau memperoleh
akan kekal selamanya. Amin. Haleluya. Siapa di antaramu yang mau hidup dalam kehidupan yang kekal? Saya yang mau menikmati kehidupan yang kekal. Oh, raja-raja, masa mau ditinggalkan kerajaannya? Jangan ya, udah punya kota, jaga kotanya. Kotamu lebih hebat dari kota Jakarta. Istanamu lebih hebat dari istana Merdeka. Syakaral bial. Ya, janganlah engkau masih terus berjalan bolak-balik tanpa arah. Tuhan bilang apa? Bolak-balik tanpa arah. Maksudnya apa itu? Sebentar ikut Tuhan, sebentar tinggalin Tuhan. Sebentar ikut Tuhan, sebentar tinggalin Tuhan. Sakla tiris. Sebentar sadar, oh iya, harus mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Arkilisan teren. Lalu lihat lagi ke dunia, oh iya, aku juga harus mengerjakan pekerjaan dunia. Arahil velanikam. Harus adanya keseimbangan. Salira. Oh. Supaya keseimbangan ini tetap ada, tidak berat sebelah. Karol mi ayel verisalim. Agar kehidupanmu tetap tertuju kepada tujuan yang benar, yaitu tujuan ilahi. Rales Tuhan oklaimaim. Karena tujuan tanpa hikmat tentulah akan berakhir dengan sia-sia dan membuat arah langkahmu tidak menentu, tidak terarah dengan benar. Arol my body singgirier. Siapakah yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Arawal dei and rules. Bila engkau tahu siapa prioritas dalam hidupmu, Arkosri. maka engkau tahu hidupmu adalah hidup yang terarah dengan benar dan tahu tujuannya kemana. Tetapi ketika engkau tidak tahu siapa prioritas yang harus engkau prioritaskan, maka jangan heran bahwa engkau tidak tahu kemana arahmu melangkah, engkau menjejakkan kaki, bahkan engkau tidak mengalami adanya suatu terobosan demi terobosan dari tahun ke tahun. Karena sesungguhnya terobosan demi terobosan, percepatan demi percepatan itu selalu ada. Dan bagi orang-orang yang mengerti, yang dimana momentum itu hadir, maka ialah yang menangkap dan mendapatkan daripada kairos, momentum yang tepat itu. Haleluya. Biarlah hidupmu adalah hidup yang terus terbangun dengan prioritas yang tepat dan benar, yang tepat sasaran dan tahu arah kemana melangkah untuk dilesatkan, yang membawa terang, yang membawa kehidupan, yang membawa damai, yang membawa sukacita. Dan terlebih lagi untuk hidup dengan hubungan yang benar, hubungan yang intim, yang dibangun setiap hari, yaitu momentum-momentum di mana engkau tahu aku sedang bekerja, aku sedang memberikan, dan engkau menangkapnya. Amin. Haleluya. Angkat momentum yang Tuhan sediakan. Takalas. Dan engkau yang masuk ke dalam pembiusan. Paragisla. Pembiusan akan kenyamanan dan kenikmatan. Karkuliet. Naik.
Siapa yang tidak mau hidup nyaman dan nikmat? Di sini siapa? Tuhan tanya sama Lisum yang tidak mau hidup enak dan nyaman. Susah dijawab Tuhan. Semuanya pingin, betul. Saya juga pingin. Yang Lisum bagaimana? Halo. Ditanya sama Tuhan, yang nggak mau hidup enak dan nyaman, ada nggak yang Lisum? Halo. Paulus. Gak ada yang mau menjawab. Jawabnya bingung. Halo Halis, Hirlis. Ya pastilah di antaramu ingin sekali bukan untuk menikmati hidup yang enak, yang nyaman, yang berlimpah. Amin. Katakan haleluya. Arala king kembali bom. Hati-hatilah dengan zona nyaman. Betul. Para wale nokam. Saat engkau sudah hidup nyaman, Karawal eserial. apakah engkau bisa merasakan bagaimana kuasaku bekerja? Halo, ditanya lagi. Jika engkau terus menikmati kenyamanan, dapatkah engkau merasakan kuasa Tuhan bekerja? Gimana dapat? Wah, dapat kenyamanan. Securely say. Ada di antaramu yang enak sekali merasakan kenyamanan. Raleyesam tutam. Bahkan untuk tidur saja rasanya nyaman sekali. Siapa di sini kalau tidur, nyaman sekali. Seperti di ada orang bilang tidur itu surga. Di sini yang merasa sangat nyaman sekali kalau tidur, halo, angkat tangan lah. Ya betul. Kalau bel dari surga berbunyi, bangun untuk berdoa, bangun nggak? Bangun nggak? Nggak nawar. Tuhan tunggu 5 menit. Akhirnya bablas, bangun dari jam 7, cepat-cepat mandi langsung ke kantor. Ke kantor masuknya terlambat pula. Arahalai mihim. Sekalipun engkau tahu bahwa masalahmu itu masih ada, pergumulanmu masih belum selesai, tetapi engkau masih bisa tidur dengan nyaman sekali. Masalah biar masalah, aku tidur saja, masalah lewat. Karawal diam. Mengapa seseorang ini bisa tidur dengan nyaman padahal ia tahu masalah belum selesai, pergumulan masih belum kelar, cicilan masih ada? Araka singgir. Apa yang membedakannya? Karena ada Tuhan hidup bagi saya. Tuhan berkati waktu tidur. Oh, Tuhan memberkati saat tidur. Yang tidur itu apa? Akalmu yang tidur, tetapi rohmu tidak tidur, imanmu tidak. Halang gusum. Ya, karena engkau tahu memposisikan yang tepat. Rehol tu bikarile. Ada iman yang engkau miliki tetap bekerja sekalipun engkau tertidur. My payam sekrali kiornem. Karena pada saat engkau mau tidur engkau berdoa. Harali kiora. Tuhan, aku tahu masalah belum selesai. Erofal tu bikiarif. Tuhan, aku tahu prosesmu masih menanti. Ikuti yang ada masalah. Ayo Tuhan. Ulangi penafsir.
Ada yang ingat Tuhan, walaupun prosesku belum selesai, terus apa? Proses masih menanti, Karamol masih there, Badai masih bergulung. Karavaling geyor. Aku percaya. Katakan, aku percaya. Charklui. Engkaulah tempat perlindunganku. Haleluya. Lord to be cured. Dan engkaulah kubu pertahananku. Haleluya. Shkarilish. Dan aku percaya pada saat aku tertidur, Roll to be cedar. Engkau memulihkan hatiku, Engkau memperbaharui hidupku. Rahala maikur sadakema. Dan ketika aku terbangun, aku memperoleh kesegaran yang baru. Haring ireng logram. Inilah yang menjadi kekuatan daripada orang-orang sekalipun ada masalah, tetap mengalami kenyamanan di dalam tidurnya. Amin. Tuhan bukakan rahasia enak tidur. Halo? Katakan amat kiri kanan. Tuhan membukakan rahasia enak. Hai kisah yaling. Apa bedanya kenyamanan dengan engkau mengandalkan harta yang kau miliki? Ditanya, Rohol to be carried here. Menurutmu orang kaya bisa tidur dengan nyenyak nggak? Bisa pakai obat tidur. Devail insan all career. Mengapa mereka sampai sulit tidur? Masalahnya banyak masalahnya. Truly sir. Karena tekanan dan beban yang harus diselesaikan itu banyak. Harabul to bakre leklinam. Dan harus memikirkan bagaimana menyelesaikan itu semua. Krual bikai isya. Sekarang coba tanya kepada pemimpinmu. Angkundri. Disuruh nanya. Menanya apa? Bisa tidur nggak? Apa? Bisa tidur nggak? Jarang tidur. Jarang tidur saya dari Jakarta jam 2 sampai jam 6. Ya, udah habis itu saya langsung tukar mobil, saya pergi lagi. Kenapa cuma nggak bisa tidur? Orang kaya, Om. Orang kaya kemana? Orang kaya, ya kaya. Iya, kaya dengan bahasa roh. Kaya dalam bahasa roh. Iya, karena di mobil saya terus nyanyi, saya putar lagu peperangan, ding dung 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 ding dung 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 ding dung 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 sambil nyumpul. Jadi tapi yang puji Tuhan segar aja. Bukan karena itu karena roh. Ya orang kan kalau udah tua kan lemah. Saya 3 hari 3 malam naik mobil nggak cuman berhenti beli minum dari Jakarta ke Manado ke Jakarta. Mana ada yang bisa begitu sampai sekarang supir sendiri? 7 jam kalau macet, apalagi dari kebun. Wah, kasih karunia. Saya pernah menyembah Tuhan di Ranca Ekek dulu, kita pergi jam 8, kemudian menyembah sampai subuh, pulang jam 5. Waktu urapan Tuhan turun, 3 hari 3 malam saya nggak tidur, tetap seger.
3 hari 3 malam. Itu bukan kekuatan dari lahiriah, tapi kekuatan dari roh. Starol puring lain. Bagaimana posisi daripada pemimpinmu saat menjadi orang kaya yang memikirkan tekanan dan beban? Betulan orang kaya. Para luckily desperate man. Untuk menghadapi itu semua sebagai solusi. Enggak dipikirin. Yang dipikirin tetap Bapa di surga. Karena semuanya punya Bapa di surga. Enggak ada apa-apapun yang kita punya yang bukan dari Bapa di surga. Let him make your car. Aku bukakan kepadamu kuncinya. Now can sing. Ia datang kepadaku menggunakan senjatanya. Harald Kuldusnya. Berteriak, berseru dengan kencang. Harawul Tukanakram. Melantunkan persenjataan. Ral to be curing. Menembaki musuh. Har Kluyala. Dan membangun tower. Harawul to Besserir. Yang dimana setiap pantauan musuh Aroglu to Rislaip. itu dapat terlihat dan dihancurkan dengan mudah. Dihayir Ilis Nayesa. Inilah kunci daripada pemimpinmu saat menghadapi banyak hal yang dihadapinya. Barkal Eloplatum. Sekalipun yang dikatakannya ia tidak tertidur. Forkala Sipir. Contohlah daripada teladannya. Porovalting and Sakria. Sekalipun ia ingin menggerutu, Parsaladita. tetapi ia memilih untuk melihat kepada sudut pandang Allah, Haralagla Siria. menyerahkan semuanya kepadaku, Soltuni Elveladain. dan menggunakan persenjataan yang tepat Arohal Tegrial. untuk melawan para musuh Shall to be clear. dan menghancurkannya. Hari Anakia. Begitu juga engkau. Amin. Senjata saya tuh kayak tadi. Ting 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 ting. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Bapakku, Bapakku yang ku sayangi, Ibuku yang ku sayangi, Yesus kakak sulung yang ku sayangi. Dia yang menyertaiku dimanapun ku berada. Di mobil saya pasang lagu peperangan. Saya tetap berperang. Lagi tidur juga, saya sebelum tertidur, saya tetap berbahasa roh. Saya tetap berdoa. Lagi jalan juga, lagi mandi juga saya melakukan. Makanya banyak kali pas lagi menghakimi, ada malaikat jatuh, mukanya gepeng karena dia mau membokong, tetapi saya selalu tiba-tiba menyanyikan nyanyian rohani. Ternyata manusia roh saya menendang malaikat jatuh itu dan kepalanya jadi gepeng. Arafal dan Sorer. Engkau dapat mencontoh teladan dari apa yang diberikan daripada pemimpinmu. Arawatari Sanakram. Sekalipun berada di dalam tekanan, Karabun to be sure. sekalipun dihinggapi dengan banyak masalah, Arakales Nasinder. namun ia tetap mengarahkan hari-harinya Meval to Gruala Sar. dengan selalu bercakap-cakap denganku. Artaligia. Sekalipun ia ingin sekali Meapirior to Yesh. meluapkan isi hatinya sebagai manusia, Ara alos to Korea. tetapi ia lebih banyak untuk mematikannya Karakal Ilisatari. dan berusaha untuk bercakap-cakap denganku Haravol
all to make here. Sehingga daripada persenjataan yang dikeluarkannya, Hara alos tu takarafalem. inilah persenjataan yang paling ditakuti oleh musuh. Hayul tu Di bishtai. mana titik keberserahan yang diberikannya kepadaku Ero halos tu decay mind. adalah tempat musuh segera terbirit-birit For a while to be higher in illness. sebelum lebih banyak lagi datang menghampirinya. Are called by him disay. Begitu juga engkau untuk mempergunakan bahasa rohmu. Seralu erol my parison. Jangan membiarkan kenyamanan di dalam permasalahan, di dalam kekecewaan, di dalam kesedihan, di dalam pergumulan. Rehalos to decree of laughter. Tetapi ambil keputusan yang tepat untuk mempergunakan persenjataan yang ada. Seragle orale napinem. Berdayakan para malaikatmu untuk bekerja. Rehalos to regua. Dan lihatlah bagaimana engkau memerintahkan daripada malaikatmu untuk bekerja, seperti itu jugalah engkau dapat melewati setiap persoalan yang ada. Arol biel nayer. Sehingga engkau tidak perlu takut dengan proses, Kri esrolaso. karena engkau tahu membangun yang benar bersama denganku. Rehal onagai bir. Engkau mengutamakan, memprioritaskanku, Rihole no konakea. mempergunakan persenjataan yang benar, Rehal olas dakarifa. memberdayakan daripada malaikat untuk bekerja menghabisi, menghancurkan musuh, Arol my praling in the grinal. sehingga engkau memperoleh kemenangan. Amin, haleluya. Kalau engkau sedikit memakai bahasa roh, bayangkan aja engkau jenderal, Lenemoi pasukan malaikatnya berapa? Berapa? Hah? Harusnya ibu tiap hari panggil satu-satu. Gimana mau nyuruh? Ayo kerja, kamu kerjain ini, kamu kerjain itu. Ayo jaga cucu saya. Arafal mikir alitsen. Agar engkau mengerti bahwa hidupmu Nar klisoran. bukan lagi untuk berada di dalam posisi kenyamanan, Karabalinggior. tetapi terus untuk membangun hidup bersama denganku, yaitu pusatnya adalah Kristus, Karali kalafir. yang tidak berpusat kepada pesta pora, Kor kanaka. yang tidak berpusat kepada kemewahan, Shall alo yalde. yang tidak berpusat kepada dunia. Hai to saya. Berpusatlah kepada Kristus. Amin, haleluya. Fokuslah kepada Kristus. Nalai mien rohalasa. Karena hidupmu tidak hanya berhenti di dunia ini saja. Refalakoi nukruwa. Untuk engkau ingat kehidupan kekal setelahnya, itulah kehidupanmu yang sesungguhnya yang akan engkau nikmati. Amin. Syah Nusya. Keselamatan yang engkau terima tidak dapat diberikan oleh dunia. Amin. Coba saudara bayangkan tugas saya Minggu, Selasa, Rabu. Bentar juga saya udah langsung berangkat ke Bandung. Lalu Jumat, lalu Minggu, dan setiap hari mendoakan banyak orang dari mana-mana, mau malam, mau pagi. Ya untung dulu susah, tetapi dengan Tuhan bawa Margaret,
Jadi setiap waktu, setiap saat orang mau minta didoakan, lu tanya sama Jenderal Febri, malam-malam telepon grup minta doakan, betul? Pagi-pagi minta doakan. Nah kalau teman-teman yang lain kan mereka kasihan sibuk. Harapan dan realis. Supaya kehidupan yang kekal ini engkau bangun dengan keharmonisasian sebagai suatu keselarasan denganku. Apa yang kau bangun di dunia dengan fokus sebagai kerajaan surga. Itulah yang akan membawa kehidupanmu menjadi kehidupan yang berkemenangan, yang memiliki pemikiran-pemikiran daripada firman, yang tidak lagi memiliki waktu untuk memikirkan pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif, yang hanya akan melemahkan jiwamu, melebahkan tubuhmu. Tetapi pikiran yang tepat, pikiran-pikiran yang di atas. Pikirkanlah itu semua supaya engkau tetap segar, jiwamu tetap terpelihara dengan baik, tubuhmu tetap mengalami kesehatan yang baik, dan terlebih lagi engkau semakin teguh berjalan bersama denganku. Haleluya. Nah, jadi ada di antaramu yang masih tidak memiliki pengharapan yang benar. Jangan lagi mengingat hal-hal masa lalu yang membuat engkau berputus pengharapan. Dengan banyaknya tipu muslihat yang dilakukan oleh iblis, yang membuat engkau tidak memiliki pengharapan, karena sesungguhnya engkau memiliki pengharapan. Yang membuat engkau kehilangan identitas, karena sesungguhnya engkau memiliki identitas sebagai anak Allah. Dan janganlah lagi hidupmu dipenuhi dengan kepahitan. Kepahitan yang menghasilkan dendam, yang dimana pikiran-pikiran selalu dipenuhi dengan luka, yang membuat menjadi jiwa tersiksa, jiwa terbelenggu, jiwa terikat, seperti kelelawar yang menjilat darah. Jangan lagi rohmu dipelihara dengan luka-luka yang begitu pekat dan berbau busuk, yang membuat kehidupanmu menjadi terhambat. Karena sesungguhnya akar pahit itu menimbulkan kerusuhan. Bahkan juga akar pahit itu mencemarkan banyak orang. Kembalilah kepada fokusku di dalam pengampunan, supaya kau tidak lagi menikmati hal-hal yang salah sebagai suatu puncak kenikmatan, yang menikmati segala kerakusan dunia yang dikonsumsi secara terus-menerus, yang membuat daripada anggota tubuhmu juga menjadi terpisah. Ingatlah, tangan yang kau miliki itu adalah perbuatan. Kaki yang kau miliki adalah arah langkah hidupmu. Dan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yang dimana itu adalah tempat untuk menyembah, memuji. Amin. Sehingga janganlah engkau menyerahkan tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu
menjadi hamba kecemaran. Rekasim, Forasim, Tetapi hiduplah di dalam kekudusan dan penyerahan seluruhnya, Foralai, Forselekrive, yang dimana penyerahan itu adalah penyerahan BL9, sebagai korban yang hidup. Alai, Delai, Foras, Yang membawa engkau kepada harta-harta yang tetap terjaga dengan baik dan tidak tercuri, Karkalish, Pilas, Palas, karena engkau tetap selalu menggunakan daripada ketopongmu Korambling, sebagai keselamatan dan pikiran Kristus, Karalosal, yang selalu menggunakan pedang sebagai firman Allah, Foraningim, yang selalu menggunakan kunci kota sebagai otoritas ilahi, Lasakoi, Asre, dan juga tongkat yang digunakan di dalam kepemimpinan Karkulisan Berem, supaya menghancurkan daripada racun-racun supaya menghancurkan racun-racun Shalbalwas yang berbentuk di dalam intimidasi, yang berbentuk seperti intimidasi, falafel eloyaren, dalam kebohongan, porambling saya, dalam manipulasi, maing gikes, yang dimana itu semua membuat menjadi lemah. aloyes nena. Dan engkau telah menghancurkan racun itu pada hari ini. Amin, haleluya. Arabale nosa, Dan harta-harta yang pernah tercuri oleh pihak musuh Feraul al-Mahemma, sudah dikembalikan kepada kerajaan sorga. amin, haleluya. Ada yang bilang, Tuhan, punya saya hilang, kenapa dikembalikan ke kerajaan sorga? Tidak dikembalikan ke apa yang kau punya, makanya jangan pergi ke itu Jenderal Dani dulu pernah ke Dugem nggak? Pernah, oh. Oh pernah, gimana? Seru kan? Seru ya? Seru. Oh. Agar daripadamu semakin mengerti bahwa hidup di dunia ini sementara ya. Sal presal ego ya. Dan jangan sampai kau menukar Dangunim kekekalan abadi God foolish. dengan kekotoran yang ada di bumi ini. Halo inflation. Untuk tetap engkau berpegang teguh kepada keberkenanan yang diberikan daripada kerajaan sorga, Arkalakli. untuk dapat dipertanggungjawabkan sampai akhir nanti. Dia dolia. Dan hendaklah untuk engkau selalu menawan segala pikiran yang salah Salpor kali inno karna. dan menaklukkannya di hadapan Kristus, Serku. Share all. supaya sepanjang perjalanan hidupmu tetap terjaga dengan baik Ral val visher. dan engkau berhak layak Nakayuf. untuk mendapatkan kairos momentum Nakir olfal. yang diberikan saat engkau tahu kepekaan itu engkau dapati, Salahales fules noses. sampai kepada terobosan-terobosan, Rafales nisem akrosa. percepatan demi percepatan, Terfuli naklam loklen. bahkan hal-hal yang tidak pernah engkau pikirkan sekalipun. Rifal elos nuisha. Saat engkau menangkap hal ini, Garawal tubik yega. di masa itulah awal permulaan langkahmu menerima setiap terobosan yang ada Selagar telual nabaim. untuk hidup di dalam penjagaan yang benar, Selaol alagaraka. untuk hidup di dalam keberkenanan yang benar, Selaor kuli innaka. dan selalu hidup di dalam tuntunan yang
akhirat. yang tepat daripada kerajaan surga Silbirday. untuk menghasilkan adanya For all my crossing. For all my crowdater. Silarinsim. sebagai suatu pembentukan Lebanaka. yang dimana anggota-anggota tubuh Kristus Sela alesa. memiliki fungsi masing-masing For alosar. yang saling menghargai, For all to come. mengerjakan tanggung jawab, Shen alaklai. dan bekerja untuk menuju kepada kemuliaan kerajaan surga, Ari kerina. dan yang pastinya untuk Dikor loklam. menghadirkan Allah tetap ada di tengah-tengahmu. Al paralas. Inilah yang aku bukakan dan berikan pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak kami. Terima kasih Ibu Roh Kudus. Terima kasih Yesus Raja segala Raja. Mari berdiri. Bagaimana kenyang? Haleluya. Oke, Jernalina, berkat ini tadi mix ya. Jadi pengarahan Jernalina, penafsiran, dan jadi di mix. Jadi karunia yang sama berbeda orang. Naibai insurim. Nanti ini terimalah berkat yang terbaik bagimu, tentara-tentara Tuhan yang gagah perkasa. Haleluya. Kalau Tuhan bilang gagah perkasa dong keseresan, nggak mau jadi gagah perkasa. Rivalisa rey. Dengan kekuatan daripada Tuhan, kau akan maju untuk merebut apa yang menjadi domainmu. Powerful problem. Apa yang coba iblis tanamkan dalam kehidupanmu untuk merusak atau menghancurkan perjalanan itu Terkalis fi ayil. akan terbukti usahanya adalah sia-sia. Katakan amin. Harawal pakareo. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang menjaga-jaga atasmu dan memilih engkau di jalan yang benar. Shall far all my firiam. Sehingga engkau tidak akan terpengaruhi ataupun dipengaruhi. Araglosal turakonar. Tetapi dengan ketegasan dan keteguhan hati, Irakurkir. kau akan menyelesaikan semua misi-misi yang diberikan oleh Bapa kepadamu. My fall, my hell. Merebut banyak jiwa-jiwa, Teraguris, nakaralis. menghancurkan setiap apa yang dibangun oleh kuasa kegelapan, Arohalas tukanakem. membuka jalan bagi orang-orang untuk datang pada Tuhan, Rehalas nosanturin. dan juga memimpin mereka ke dalam jalan yang benar. Relvilier. Supaya dengan demikian apa yang menjadi perancangan Tuhan terjadi. Sakraklas. Demikianlah berkat ini bagi engkau semuanya. Narulis. Narulis ya nara. Dengan perlengkapan Allah, Makraklasel. terutama perlengkapan-perlengkapan yang membawa kepada kemenangan, Keragurialas. yang membawa kepada perubahan secara pribadi, Ner alkur kalamasema. membuahkan budi pekerti yang baik, Kirale no kanagam. menghasilkan karya-karya emas, Meyol to willis. membuktikan karya Tuhan dalam kehidupannya, Arkroklea. dan terus membawa ke dalam hikmat yang tak terhingga, Terkalakianar. yang juga sudah disediakan oleh Bapa. Seralos. Seralos. Engkau semua. Amin. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat malam semua yang di Zoom.
ini